Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Di sini kita akan bahas secara utuh berdasarkan syarat-syarat yang dibutuhkan suatu pengertian sistem filsafat Pancasila. Namun sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya anakda semua menekan tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya agar anakda tidak ketinggalan dari video terbaru dari channel ini. Baik, anakda semua, berbicara Pancasila sebagai sistem filsafat, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah pengertian sistem. Sistem menurut Sir dan Fios tahun 1974 bahwa sistem memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah suatu kesatuan bahagian-bahagian. Kemudian bahagian-bahagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kemudian yang keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kelima, terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Menurut Nur Khalid Hazim, beliau mengatakan bahwa sistem adalah susunan kesatuan bagian-bagian yang saling bergantungan satu sama lain. Ya, bila sistem itu dikaitkan dengan nilai Pancasila, maka memiliki beberapa nilai. Yang pertama, Pancasila bersifat organis. Ya, Pancasila sebagai organis. Yang mana yang dimaksud dengan Pancasila sebagai organis? Artinya bahwa Pancasila berasal dari ontologis manusia sebagai pendukung inti sila-sila Pancasila, yaitu terdiri dari unsur sifat kodrasi manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, Pancasila bersifat hierarki dan piramida. Artinya bahwa menunjukkan urutan, tingkatan, dan luas isinya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat sila-sila Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kemudian yang ketiga, rumusan Pancasila saling mengisi dan saling mengualifikasi. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan kualifikasi atau mencakup sila-sila yang lain. Contoh, sila ketuhanan yang Maha Esa mencakup 4 sila-sila Pancasila yang lainnya. Apabila arti Pancasila tersebut dikaitkan dengan ciri sistem, maka dapat diberikan contoh sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian, artinya sila ke-1 mencakup sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima. Contoh, seorang warga negara yang beragama dan alim harus memiliki sifat pri-kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, serta tidak membeda-bedakan satu golongan dengan golongan yang lain
dalam pergaulan. Kemudian yang kedua, bagian-bagian punya fungsi sendiri-sendiri. Artinya, seorang yang berketuhanan harus rajin beribadah sehingga memiliki keimanan yang mantap. Kemudian yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Artinya, seorang yang beragama harus memiliki sifat kemanusiaan agar lebih bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam, khairun nas ampa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat kepada manusia yang lain. Kemudian yang keempat, mencapai tujuan tertentu. Artinya, tujuan utama Pancasila adalah membimbing manusia dalam mencapai keadilan sosial yang berkemakmuran. Kemudian yang kelima, terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Artinya, nilai-nilai Pancasila mencakup seluruh masyarakat Indonesia, suku, bangsa, dan agamanya. Kita harus mengetahui tentang pengertian filsafat. Berbicara mengenai istilah filsafat, secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia ini merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sofia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kearifan, pengetahuan. Ya, dengan demikian dapat dipahami bahwa filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan memiliki pengertian bermacam-macam yang berbeda satu dengan yang lain. Cinta bisa dikaitkan dengan keadaan, perasaan seseorang, bisa dikaitkan dengan kesukaan terhadap satu benda dan sebagainya. Kemudian istilah filosofos itu pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang bijaksana? Ya, dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosofos. Ya, artinya orang yang mencintai pengetahuan. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui atau membahas pengertian filsafat berdasarkan tujuan dan fungsinya. Ya, pengertian filsafat berdasarkan tujuan dan fungsinya. Yang pertama, filsafat dalam artian filsafat hukum. Menurut Surjono Sukanto, dia mengatakan bahwa yang pertama, perenungan dan perumusan nilai-nilai. Artinya bahwa di dalam filsafat hukum kita harus mengetahui dan merenungi tentang nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Baik nilai itu yang bersumber dari agama, baik bersumber dari hukum itu sendiri, maupun nilai itu yang bersumber dari budaya-budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian
B. Penyesuaian nilai-nilai. Maka penyesuaian nilai-nilai inilah yang harus disetarakan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Seperti misalnya nilai kesejahteraan harus disesuaikan dengan nilai kemiskinan. Nilai keadilan harus disejajarkan atau disesuaikan dengan nilai kebenaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, filsafat berdasarkan pendapat masyarakat atau jenis pengetahuan dan konsep yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, filsafat materialisme. Ya, filsafat materialisme berpendapat bahwa dalam hidup yang esensial adalah materi. Makanya penganut filsafat materialisme ini dia akan selalu berusaha dan mengejar tentang materi, kemewahan yang bersifat materi. Kenapa? Karena hakikat daripada kehidupan ini adalah diukur dengan nilai-nilai materi. Kemudian yang kedua, filsafat dalam artian filsafat rasionalisme. Ya, filsafat rasionalisme berpendapat bahwa kebenaran ilmu pengetahuan adalah rasio. Suatu kebenaran berdasarkan dengan ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan akal pikiran manusia, harus bisa diterima oleh akal, harus masuk akal. Kemudian filsafat hedonisme ini berpendapat bahwa hakikat hidup adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan. Artinya bahwa menurut filsafat hedonisme ini bahwa hakikat daripada kehidupan ini adalah bagaimana manusia itu memperoleh kenikmatan. Ya, bagaimana manusia itu memperoleh kesenangan. Bagaimana manusia itu memperoleh kepuasan tanpa melihat dari mana datangnya kenikmatan, tanpa memperdulikan bagaimana cara mendapatkan kesenangan, tanpa dia memperdulikan bagaimana dia mendapatkan kepuasan. Kemudian filsafat individualisme atau liberalisme. Filsafat ini berpendapat bahwa dalam kehidupan masyarakat dan bernegara adalah kebebasan individu. Ya, jadi dia lebih mengedepankan tentang individualisme tanpa perlu memikirkan orang lain. Yang penting saya lebih bisa bahagia, saya bisa sukses, saya lebih bisa berhasil dan lain sebagainya, tanpa mempedulikan bagaimana mengorbankan orang lain. Kemudian yang keempat, secara umum filsafat adalah pengertian yang sangat dalam terhadap suatu makna kata atau hakikat. Artinya sesuatu haruslah dipatuhi, diikuti, dan dituruti. Kemudian yang keempat, filsafat suatu kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Artinya kebenaran-kebenaran yang ada di dalam masyarakat harus diuji. Apakah kebenaran itu bisa diterima oleh akal manusia atau tidak? Kalau kebenaran itu bisa diterima secara logik oleh akal manusia, maka filsafat ini mengakui sebagai suatu kebenaran. Kemudian yang kelima, filsafat sebuah proses, artinya suatu bentuk aktivitas yang berfilsafat. Sebagai contoh, filsafat sebagai sebuah proses, misalnya kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Seperti misalnya nilai kesejahteraan dengan nilai kemiskinan, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian nilai kejujuran dengan nilai kebohongan, nilai keadilan dengan nilai ketidakadilan,
dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita mengetahui pengertian filsafat Pancasila. Berbicara mengenai filsafat Pancasila, dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Kemudian, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung secara hakiki di dalam Pancasila itu harus mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat satu golongan yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri. Kemudian Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father atau yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini, yang dituangkan dalam suatu sistem sebagaimana yang dikatakan oleh Ruslan Abdul Ghani. Kemudian filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila sebagaimana yang dikatakan oleh Noto Nagoro. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, ya, sebagaimana pada pembahasan di awal tadi bahwa pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Kemudian cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Kemudian Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain, seperti materialisme, filsafat idealisme, filsafat rasionalisme, filsafat liberalisme, filsafat komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, ya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lain terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu
dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Kemudian sila kedua diliputi dari dan dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila pertama dan sila kedua, dan mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. Sila keempat diliputi, didasari, dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi dijiwai, didasari sila pertama, dua, tiga, dan empat. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkap konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Ketika bidang tersebut akan dianggap mencakupi kesemestaan. Kira untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai landasan ontologis, epistemologis Pancasila, dan aksiologi Pancasila.